Mencubuli seorang anak perempuan, seorang kakek warga Singosari, Malang, Jawa Timur diamankan unit Reskrim Polres Malang Rabu kemarin. Pemirsa, waspadalah, pedofilia atau kelainan seksual yang menjadikan anak-anak sebagai objek bisa mengancam siapa saja, bahkan di lingkungan sekolah sekalipun. Agenda setting teori. Nah, kalian pernah dengar gak sebelumnya tentang bagaimana hubungan antar media dengan khalayak media? Nah, apakah media itu mempunyai kekuatan besar dalam membangun opini di masyarakat? Kita akan ulas. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti sering melihat beragam media dengan ragam informasinya, memberikan informasi atau berita-berita kepada masyarakat yang secara nggak langsung itu membangun alam pikiran kita sendiri. Nah, disadari atau tidak bahwa media itu mempunyai kekuatan untuk membangun persepsi kita dalam memandang sebuah isu atau peristiwa yang ada di masyarakat. Ada beberapa teori komunikasi massa yang menjelaskan tentang bagaimana hubungan antara media dengan khalayak medianya. Nah, saya akan menjelaskan tentang teori agenda setting. Nah, teori agenda setting ini dibawa oleh McCann and Shaw, dan dia berasumsi bahwa media itu mempunyai kekuatan untuk membangun persepsi di masyarakat dalam apa yang media beritakan. Contoh sederhananya begini, bahwa masyarakat kita itu akan menganggap sebuah informasi yang dibawa media itu penting, padahal belum tentu itu penting untuk dibawa ke dalam ranah publik. We judge as important what the media judge as important. Kita memandang sebuah peristiwa itu penting karena media menginformasikan bahwa ini adalah sebuah hal yang penting. Benar atau tidaknya itu tergantung persepsi masing-masing. Maka dari itu, McCann and Shaw ini juga menghargai bahwa ada hipotesis selective exposure. Nah, hipotesis ini menjelaskan bahwa khalayak media itu mempunyai kekuatan tersendiri. Masyarakat bebas memilih dan menerima apa yang diinformasikan media. Ketika sebuah informasi atau berita itu tidak masuk dengan jalan masyarakat kita, masyarakat tidak akan menerima berita itu. Itu adalah hipotesis dari selective exposure, bahwa kita itu bebas memilih mana informasi yang kita akan ambil dan mana informasi yang kita tidak ambil. Maka dari itu, teori ini merupakan teori yang unik karena memiliki dua asumsi dasar yang sangat bertentangan, bahwa media itu mempunyai kekuatan mutlak dalam membangun opini di masyarakat. Namun di pada sisi lain, khalayak media pun mempunyai kekuatan dalam memilih dan explore berita apa saja yang dapat diterima atau tidak. Dan saya akan membawa teman-teman kepada kasus pedofilia atau kasus kekerasan terhadap anak. Ini sebagai contoh bagaimana media mengagendakan sebuah kepentingan yang dibawa ke dalam ranah publik. Ketika ada satu kasus kekerasan terhadap anak di suatu daerah, lalu media membawa informasi ini ke ranah publik, otomatis publik akan menjadikan ini sebagai urgensi yang untuk kita hindari di tengah masyarakat kita. Padahal sejatinya kita belum tentu merasakan apa yang diberitakan oleh media itu. Kita dipaksa untuk terbawa masuk ke dalam suasana itu yang sebenarnya kita tidak terlalu penting untuk concern terhadap isu seperti ini. Contoh, maka dari itu, ketika ada satu kasus di satu daerah,
terhadap kekerasan anak ini, dan masyarakat akan menerima itu, otomatis media akan menggoreng isu ini. Media akan memberitakan setiap hari isu-isu ini untuk membangun opini masyarakat. Terlepas dari isu-isu yang beredar saat itu, entah isu-isu yang sebenarnya lebih penting untuk dijadikan urgensi untuk masyarakat, namun media memilih jalan untuk bahwa halayak medianya itu harus dibangun opininya untuk mengikuti apa yang media bawa. Padahal dalam ramainya kasus pedofilia tersebut, banyak berbagai kasus yang sebenarnya menjadi urgensi untuk diperbincangkan di publik, namun tidak muncul di permukaan. Dan bahkan juga banyak media yang memberitakan informasi kasus kekerasan ini dengan lebih menyoroti korban, bukan pelakunya. Dan entah ada kepentingan apa, berbagai media ini menutupi dan tidak memunculkan informasi yang lebih menjadi urgensi untuk masyarakat. Dan ini juga menyimpulkan bahwa memang masyarakat kita ini lebih senang dengan tontonan atau informasi yang lebih sensasional ketimbang informasi yang lebih darurat. Dan maka dari itu, dalam asumsi dasar nomor 2 teori agenda setting ini, masyarakat harus mempunyai kekuatan sendiri dalam memilah dan menyortir informasi, memperkuat budaya literasi dan budaya riset dari setiap informasi yang dibawa oleh media. Karena tidak semua informasi yang media bawa itu patut diperbincangkan di publik. Inilah bagaimana media berusaha membangun opini di masyarakat atau mengalihkan isu yang ada dari isu yang harusnya penting untuk dibawa oleh masyarakat, namun dialihkan dengan isu-isu yang sebenarnya tidak terlalu menjadi urgensi di tengah masyarakat kita.